Ya, sementara itu Ibu Ronalta Nur Meriska Wijaya diduga telah memberikan uang suap sebesar 3,5 miliar rupiah ke 3 hakim PN Surabaya untuk vonis bebas anaknya yang jerat kasus pembunuhan. Lalu bagaimana kronologi Meriska menyuap para hakim hingga ia dijadikan tersangka? Berikut ulasannya. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibu Ronalta Nur Meriska Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap ke Majelis Hakim PN Surabaya. Suap 3,5 miliar diberikan Meriska ke hakim demi membeli vonis bebas untuk anaknya Ronalta Nur yang terjerat kasus pembunuhan Bini Sera. Lalu bagaimanakah awal mula Meriska menyuap para hakim? Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, Meriska mulai mencari cara agar anaknya bisa bebas dari jeratan kasus tewasnya Dini pada 5 Oktober 2023. Sehari setelah Dini Sera ditemukan tewas usai diduga dianiaya Ronald di parkiran sebuah mal di Surabaya. Meriska langsung menghubungi Lisa Rahmat untuk minta yang bersangkutan dicarikan kuasa hukum Ronalta Nur. Keduanya lalu bertemu di sebuah kafe di Surabaya dan kemudian berlanjut ke kantor Lisa. Saat pertemuan itu, Lisa mengatakan ada biaya sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pengurusan kasus Ronalta Nur pada persidangan. Lisa kemudian juga meminta mantan pejabat MA Jarov Richard untuk mengenalkan ke pejabat PN Surabaya. Lisa diduga ingin mengatur siapa majelis hakim yang mengadili Ronald. Suap itu akhirnya menghasilkan vonis bebas bagi Ronalta Nur. 3 hakim yakni Erin Tuan Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindyo mengatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan seperti yang dituduhkan. Jaksa sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Vonis hakim ini mendapat kecaman keras publik dan pengamat. Setelah mengajukan kasasi, MA akhirnya mengabulkan permohonan jaksa atas vonis bebas Ronald dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. MA mengatakan Ronald terbukti bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini tewas. Ronald pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kasus vonis bebas kemudian bergulir cepat setelah melakukan penyelidikan Kejagung. Akhirnya menangkap 3 hakim persidangan Ronald, kuasa hukum Lisa Rahmat ex pejabat MA, Jarov Richard, dan Ibu Ronalta Nur Meriska Wijaya. Kejagung mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru lain. Tim Liputan A-News melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, bisa polisi menyita uang tunai 73 miliar dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus urus operasi dan dana. Kita penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius dalam judi online. Kita warga negara. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat.
Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung terus menelusuri peran mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard. Ini terkait dugaan suap terhadap 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang memakai jasa Zarov untuk pengusuran perkara. Pemeriksaan terhadap Zarov Richard disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haldi Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta hari Rabu kemarin. Zarov diperiksa sebagai saksi untuk mendalami keterkaitannya dalam perkara dugaan suap yang menjerat Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Zarov diduga menjadi perantara yang menghubungkan Meriska dengan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Selain Zarov, penyidik Jaksa Agung juga memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Sebelumnya Zarov ditangkap Kejaksaan Agung karena menjadi maklar suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di kediaman Zarov, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas 51 kg yang diduga berasal dari pengaturan perkara. Selain menggali hubungan Zarov dalam kasus Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengurusan perkara dengan mantan Kepala Ditlat Hukum dan Peradilan MA tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.